Iya, saya tetangganya Ibu Kema. Saya kenal dengan geometri Amisko ini juga dari Ibu Emma. Jadi ini versi singkat saja. Anak Berapa saya lama sudah? Sudah berapa lama? baru 1 minggu ini. Jadi akan saya ceritakan itu perubahannya. Saya sampai terharu, maaf. Jadi dari dalam kandungan sampai 1,5 tahun dia lahir itu semuanya normal, everything is normal. Sudah bisa bicara, sudah bisa berjalan dan berlari seperti anak normal pada umumnya. Anak saya perempuan. Kemudian beliau ada sakit, batuk pilek seperti biasa. Pada saat itu dia ada demam juga. Saya kontak dengan DSA yang biasa mengontrol beliau, anak saya. Pada saat itu dia ada makan ciki sedikit di saat udah demam itu, kemudian muncul benjolan di sini. Pada saat itu hari Sabtu, jadi Sabtu malam, saya hubungi, disuruh datang saja ke IGD karena besok hari Minggu dokter tidak praktik. Setelah dokter saya besok paginya saya bawa ke IGD. Di rumah walaupun kondisinya tidak fit, tapi si anak masih mau bermain, bercanda kayak gitu. Sampai saat di IGD kan dicek ya, paru-parunya memang ada sedikit kabut saja, kabut tipis sekali. Kemudian mohon maaf saya agak grogi. Kemudian dicek darahnya dan lain-lain. Saya kan agak ini ya, rewel ya, karena ditusuk, disuntik jarum dan lain-lain. Akhirnya diputuskan supaya dirawat inap. Karena kami tidak berniat untuk rawat inap tadinya, saya menghubungi family yang ada di rumah untuk membawa keperluan rawat inap supaya saya tidak perlu balik lagi gitu. Sekitar jam 6 sore baru dapat ruangan. Diantarlah ke ruangan mau dipasang oksigen dan si anak berontak. Jadi saya suruh suster tunggu anak saya tenang ya, saya bilang kayak gitu. Oke, sekitar 15 menit kemudian suster datang lagi bersamaan dengan family saya. Suster datang mau memasang oksigen tapi si anak tidak mau lagi. Jadi digendong dengan suami saya, menghadap saya posisi di belakang. Jadi saya tenangkan si adik gitu. Tenang ya dia, saya bilang kayak gitu. Karena dia sudah histeris melihat ramai orang. Dia sudah tidak mau disuntik. Dia pikir pasti akan disuntik lagi, disakiti lagi. Dan saat itu dia nangis kencang. Langsung los nafasnya, berhenti detak jantungnya sampai di agak itu benar-benar sudah mati, saya bilang. Tapi posisi dokter dekat, jadi langsung dipompa. Dan beberapa saat kemudian jantungnya kembali lagi, langsung dibawa ke ICU. Di saat itu saya sudah down, bahkan sampai detik ini kalau saya menceritakan saya masih agak sedikit down. Dan besok paginya saya diberitahu oleh kepala ICU bahwa hampir terjadi yang kedua kali kegagalan pernapasan itu. Dikarenakan ada salah satu dokter yang salah penanganan. Dan saya kurang jelas itu bagaimana, ya itu urusan dokter. Tapi dokter mengatakan, tapi kondisi adik saat ini sudah lumayan bagus, kayak gitu. Pas jam kunjungan, saya masuk ke ruang ICU, saya melihat anak saya memang sadar, kayak gitu. Tapi kok matanya seperti tidak melihat walaupun matanya terbuka, kosong tatapannya. Jadi saya sampaikan ke dokter, oke, kita CT scan. Ternyata ada pembengkakan di area kepala. Menurut dokter, dikarenakan saat kehilangan pernafasan itu tidak ada suplai oksigen ke otak, ke sebagian otaknya. Jadi sebagian otaknya masih ada sisa oksigen, sebagian lagi sudah tidak tersuplai. Dan itu juga ada sedikit cairan di jantungnya. Jadi udah komplikasi kita bilang. Setiap hari diambil darah sampai 3-4 kali untuk dicek apa penyebabnya, apakah virus atau yang lain. Sampai detik ini tidak ada apa-apa kayak gitu. Cuma
karena dia sempat kehilangan nafasnya, itu saja. Kalau dilihat sampai detik ini mungkin kurang lebih sekitar sudah 2 tahun lewat, sudah 2 tahun lebih. Sudah berbagai cara, berbagai tempat kami datangi, dari rumah sakit, tempat lain-lain lah. Kita nggak usah bicara berapa banyak biaya yang sudah saya keluarkan. Dan kemudian Ibu Emma dan anak saya biasa saya ajak keliling kalau pagi dan sore kayak gitu. Karena dia butuh ketenangan. Di wajahnya itu selalu ada ketakutan, tegang, was-was gitu. Jadi caranya untuk dia bisa tenang ya diajak jalan gitu, di keliling rumah kayak gitu. Nah, kemudian Ibu Emma ada menghubungi saya pagi-pagi sekali. Saya juga baru mandi gitu. Terus datang Ibu Carla dengan menjelaskan produk tersebut. Kebetulan suami saya belum pergi ke kantor. Saya suruh tunggu ya, ini Bu Emma ada bawa produk, saya nggak tahu. Saya karena bukan bidang saya yang seperti itu. Saya bidangnya di kecantikan kayak gitu. Ternyata suami saya menyambung. Dia sudah paham produk seperti ini dan dia sudah pernah menggunakan. Itu yang model cipendan kayak gitu, tapi dia modelnya gelap. Saya tahu ini produk bagus. Saya percaya adik bisa pakai ini. Dia bilang kayak gitu, langsung beli. Saat itu juga saya gunakan sesuai arahan Bu Carla. Saya gunakan. Nah, pada saat beli memang kondisi adik ini kurang fit juga, lagi ada batuk, pilek dengan sedikit demam. Biasanya kalau dia demam itu sudah ada indikasi, sudah pasti ada indikasi akan kejang. Gitu. Kejangnya dia kan dari bawaan yang dia sempat enggak kesuplai itu, sudah pasti ada indikasi kejang dan kita sudah selalu siapkan obat kejangnya. Cuma kan kita harus nunggu dia kejang baru kita kasih obat seperti itu. Jadi saya udah was-was ini. Aduh, bukanlah saya baru pakai alat ini kok malah ini kemudian dia keluar bentol-bentol. Jadi apa ya kita bilang biduran ya, seperti biduran seluruh tubuh. Dan awal keluar itu sore habis mandi. Biasanya orang biduran itu kan agak lama, bentol dan redamnya itu agak lama. Terus tiba-tiba si mbak yang jaga anak saya ini, Bu, ini udah hilang bidurannya. Oh iya, ya udah ada sudah tidur. Kemudian jam 1 malam dia agak gelisah, rupanya keluar lagi full satu tubuh, full. Jadi gimana? Saya tetap menghubungi dokter untuk konsultasi besok paginya supaya si Ade bisa tenang tidur kayak gitu. Tapi saya hubungi Bu Carla juga. Bu gimana? Gak apa-apa Bu, pakai lagi dengan durasi yang ditambah justru. Durasi yang ditambah. Saya yakin, saya pakaikan terus. Dan itu hanya 30 menit hilang bentol-bentolnya. Wow. Kemudian besok paginya tetap saya bawa ke dokter, gitu kan, untuk meredakan demamnya dan lain-lain supaya si Ade lebih tenang tidurnya, bisa istirahat kayak gitu. Setelah pulang sampai ke sana dokter, Bu ada kejang nggak? Karena biasanya dokternya sudah hafal karena hampir setiap bulan. Ada kejang nggak? Nggak ada dok. Oke, nggak perlu kita kasih obat kejang. Karena kalau sudah kejang pasti masuk IGD, pasti dirawat. Dan itu kita udah capek banget lah. Apalagi saya juga punya yang kecil lagi gitu kan. Dan kemudian besoknya setelah di rumah, si Ade posisinya sekarang sebelum memakai ini, itu dari terlentang sudah bisa telungkup, tapi belum bisa membalikan badan. Saya pakai ini, tiba-tiba dia tertidur tenang dengan posisi telungkup. Dia dari terlentang terus telungkup sendiri. Pas bangun tidur, dia dengan peregangan badannya tanpa menangis, tanpa merengek, sambil terbalik. Saya apa bener ini? Gitu. Saya harusnya videoin sampai speechless gitu di depan saya. Jadi suami saya sempat videoin, kirim ke Bu Carla, kirim ke grup juga. Selama ini kita membawa Ade untuk ke klinik kemana, terapi tetap ya, terapi saudara. Dan itu progresnya kan butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu yang kami lalui kayak gitu. Walaupun memang ada, tapi nggak secepat ini.
Dan kemudian di posisi dengan terlungkup, diajak bermain sama bercanda ya dengan mbaknya itu, dia ketawa nyaring, dan dia ngangkat lututnya gini, mohon maaf ya, agak seperti nungging kayak gitu. Dan selama ini baru kali ini dia bisa mengangkat lututnya. Wow. Dan saya sangat bersyukur banget. Berarti ini mungkin juga jalan Allah ya. Saya jalan Tuhan dipertemukan. Selama ini tidak ada, saya pun dengan Bu Emma tidak terlalu dekat, tidak bagaimana walaupun bertangga gitu. Tapi bisa menggunakan ini banyak sekali. Bahkan kosakata pun tadinya saya harus bawa dia ke klinik dengan terapi wicara. Ini saya sudah stop dari sebelumnya. Kosakatanya sudah tambah banyak. Sudah ikan, cepat, mama dan lain-lain. Dan saya berbicara ini untuk menyampaikan kebahagiaan. Terima kasih sedikit pengalaman dari